Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena selayaknya Tuhan Yesus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Puji Tuhan, dan biarlah itu nyata lewat ibadah dan pelayanan kita di hari-hari terakhir ini. Biarlah yang suci semakin suci, yang jahat semakin jahat, yang najis akan semakin najis. Mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu mari kita berdoa, memohon kepada Tuhan dengan rendah hati supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita. Segera saja kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah, pendalaman Alkitab dari kitab Rut pasal yang kedua. Kitab Rut pasal yang kedua. Ayat 11 sampai dengan ayat 12, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut bertemu dengan Boas. Boas menjawab, Ya. telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu Ya. sesudah suamimu mati. Sesudah suami mati terus. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Terus. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, Ya. dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Puji Tuhan. Rut mendapat pujian dari Boas oleh karena tindakannya benar dan mulia. Rut mendapat pujian dari Boas oleh karena tindakannya benar dan mulia. Satu, Rut mengasihi Naomi mertuanya sekalipun suaminya telah meninggal atau mati. Satu, Rut tetap mengasihi Naomi mertuanya sekalipun suaminya telah mati. Amin. Dua, Rut mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatannya. Sebab Rut telah meninggalkan ibu bapanya, tanah kelahirannya, dan berada di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan lain kata, turut menyembah Allah Israel, Allah yang hidup. Puji Tuhan. Kedua tindakan Rut di atas menunjukkan bahwa ia datang berlindung di bawah sayapnya. Kedua tindakan Rut di atas menunjukkan bahwa ia datang berlindung di bawah sayapnya. Puji Tuhan. Saudara, sayap yang sama pernah juga melindungi bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Sayap yang sama pernah juga melindungi bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Ulangan 32 ayat 9 sampai 10. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Iya. Yakub ialah miliknya yang ditetapkan baginya. Iya, itu udah pasti. Terus? Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, Ya. di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Puji Tuhan. Bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub atau Israel ialah milik yang ditetapkan baginya. Yakub atau Israel adalah milik yang ditetapkan baginya. Puji Tuhan. Kemudian didapatinya bangsa Israel di padang gurun. Kemudian didapatinya bangsa Israel di padang gurun. Adapun suasana padang gurun digambarkan dengan dua hal. Satu, di tengah-tengah ketandusan. Dua, auman padang belantara. Adapun suasana padang gurun digambarkan dengan dua hal. Satu, di tengah-tengah ketandusan. Dua, auman padang belantara. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita simak pengertian rohani dari dua perkara di atas. Pengertian rohani di tengah-tengah ketandusan ialah, pengertian rohani di tengah-tengah ketandusan ialah kering-kering rohani. Ya, di tengah-tengah ketandusan ialah pengertian rohani di tengah-tengah ketandusan ialah kering-kering rohani.
Amin saudaraku. Kering-kering rohani, bagaikan ranting yang tidak melekat pada pokoknya, menjadi kering dan tidak berbuah. Jadi kehidupan yang jauh dari Tuhan atau hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan akan mengalami kekeringan rohani. Kalau seseorang hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, akan mengalami kekeringan rohani. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Injil Yohanes 15 ayat yang keempat. Puji Tuhan. Injil Yohanes 15 ayat 4, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Ya, silakan. Tinggallah di dalam aku, Ya. dan aku di dalam kamu. Terus? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga dengan kehidupan kita tidak berbuah jika tanpa persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tidak akan menghasilkan buah yang manis kalau tidak ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tidak akan menghasilkan buah yang manis kalau tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Ya. ia dibuang keluar seperti ranting. Tanpa persekutuan, tidak seperti ranting tidak melekat pada pokok anggur, tanpa persekutuan terus. Dan menjadi kering. Ya. Kemudian dikumpulkan orang Ya. dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, tanpa persekutuan dengan Tuhan, kehidupan rohaninya akan menjadi kering. Saudara, kehidupan rohani yang kering-kering sudah dekat dengan api lalu dibakar untuk selama-lamanya, binasa dalam api neraka. Amin saudaraku. Kalau mengalami kekeringan rohani sudah dekat dengan api lalu dibakar untuk selama-lamanya di dalam api neraka. Puji Tuhan, maka tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Selayaknya Dia ditinggikan, diagungkan lewat ibadah dan pelayanan ini. Karena lewat ibadah dan pelayanan ini kita mengadakan suatu persekutuan dengan Tuhan. Amin saudaraku. Baik dengan firman-Nya, dengan rohnya dan kasih-Nya. Sebagai tabiat dari Allah Trinitas itu sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Pengertian rohani auman padang belantara. Selanjutnya pengertian rohani auman padang belantara ialah suara daging yang digambarkan dengan binatang buas. Pengertian rohani auman padang belantara ialah suara daging yang digambarkan dengan binatang buas. Sekali waktu akan menerkam kehidupan rohani daripada anak-anak Tuhan. Haleluya. Pengertian rohani dari auman padang belantara ialah suara daging yang digambarkan dengan binatang buas. Sekali waktu binatang buas akan menerkam kehidupan rohani daripada anak-anak Tuhan. Sebab itu hati-hati saudara. Hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat itu merupakan musuh dalam selimut. Hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat itu merupakan musuh dalam selimut. Sebab daging itu tinggal bersama-sama dengan kita. Perhatikan dulu ke sini. Daging ini tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat itu merupakan musuh dalam selimut. Karena daging tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita tidak hati-hati, ia akan menerkam dan saudaraku menghabisi kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak berhati-hati, saudaraku, ia akan menerkam, binatang buas itu akan menerkam dan menghabisi kehidupan rohani kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Saya tandaskan dengan baik yang sudah melayani Tuhan. Jangan mau diseret lagi kepada keinginan dagingnya. Amin saudaraku. Kalau saya tahu sekali lagi kehidupan berbuat najis, saya turunkan dan tidak akan pernah selama-lamanya saya beri kesempatan melayani pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Tidak akan saya beri kesempatan. Kalau saya tahu, tidak akan saya beri kesempatan lagi. Puji Tuhan. Cukup satu kali kita merusak penggembalaan yang ada ini. Tidak boleh dua kali ya. Paham saudara? Puji Tuhan.
Sebab itu jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Tetap Tuhan kasih tahu kepada saya. Lewat pengertian, lewat mimpi, lewat ilham, lewat apa saja. Tuhan pasti beritahu kepada saya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, sebab itu hati-hati. Hawa nafsu dan keinginan daging ini, saudaraku, itu merupakan binatang buas yang sekali waktu bisa menerkam kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita tidak hati-hati, saudaraku, itu bisa menjadi, itu sekali waktu menerkam kehidupan rohani daripada anak Tuhan. Jadi hawa nafsu keinginan daging itu merupakan musuh dalam selimut, karena daging itu tinggal bersama-sama dengan kita. Saudaraku, hati-hati saudara ya. Amin. Coba Roma pasal 8 ayat 5. Roma pasal 8 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup oleh roh. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Mereka yang hidup menurut daging terus memikirkan hal-hal yang dari daging. Iya. Mereka yang hidup menurut roh. Puji Tuhan. memikirkan hal-hal yang Saudara perhatikan, hidup menurut daging. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Ia tidak akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Tidak akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Perkara rohani, perkara di atas. Itulah kegiatan-kegiatan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Sebab itu saya dengan tandas malam ini saya sampaikan, hati-hati dengan musuh dalam selimut. Itulah hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita kembali membaca Ulangan 32 tadi. Ulangan 32 tadi ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya. Didapatinya dia di suatu negeri, Ya. padang gurun, Ya. di tengah-tengah ketandusan, Ya. dan auman padang belantara. Auman padang belantara, saya sudah sampaikan tadi, pengertian rohani di tengah-tengah ketandusan, berarti kering-kering rohani, menunjuk kepada orang yang hidup tanpa persekutuan, seperti ranting tidak melekat pada pokok anggur, menjadi kering, sudah dekat dengan kutub pembakaran. Kemudian pengertian auman padang belantara, itulah hawa nafsu dan keinginan daging, musuh dalam selimut, sekali waktu bisa menerkam. Kemudian apabila hidup menurut keinginan daging, ia tidak akan pernah memikirkan perkara di atas, perkara rohani, kegiatan-kegiatan di tengah ibadah dan pelayanan. Selanjutnya, saudaraku, terus baca, dikelilinginya dia, Dan diawasinya, diawasinya, dijaganya sebagai biji ya, matanya. puji Tuhan, haleluya. Tetapi saudara, kenyataannya dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ya, tetapi kenyataannya di sini tindakan dari Allah kepada bangsa Israel, yakni dikelilinginya dia dan diawasinya, kemudian dijaganya sebagai biji matanya. Puji Tuhan, mari kita lihat 3 perkara yang diperbuat oleh Allah kepada umat kepunyaannya, itulah bangsa Israel. Dikelilinginya dia menunjuk perlindungan dari Allah Bapa. Ya, dikelilinginya dia menunjuk perlindungan dari Allah Bapa. Tabiat dari Allah Bapa ialah kasih. Tabiat dari Allah Bapa ialah kasih. Kemudian strip yang kedua, diawasinya dia menunjuk perlindungan dari Allah Anak, yaitu persekutuan dengan korbannya. Strip yang ketiga, dijaganya sebagai biji matanya. Strip yang ketiga, dijaganya sebagai biji matanya, menunjuk perlindungan dari Allah Roh El Kudus. Jadi perlindungan dari Allah Tritunggal ini, saudaraku, boleh baca dulu ayat 11 tadi sampai ayat 11 ya. Ulangi ayat 10 sampai 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, Ya. melayang-layang di atas anak-anaknya, Terus mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas ya, kepaknya. puji Tuhan. Jadi saudara, perlindungan dari Allah Tritunggal ini laksana Raja Wali, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudaraku, perlindungan dari Allah Tritunggal di atas tadi laksana atau sama dengan atau laksana Raja Wali, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ayat 12.
Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, Ya. dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Tidak ada Allah asing menyertai dia. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun mereka, bangsa Israel. Tidak ada Allah asing yang menyertai mereka. Allah asing itu menunjuk kepada penyembahan berhala. Puji Tuhan. Segala berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Haleluya. Misalnya karena uang, karena pekerjaan, karena bisnis, perkara lahiriah lainnya, seseorang dengan rela meninggalkan ibadah dan pelayanan, dengan rela meninggalkan Tuhan, itu yang disebut dengan berhala. Puji Tuhan. Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan, itu adalah berhala. Jadi, berhala apapun yang kita miliki, tidak akan mungkin membawa kita dekat sampai kepada Tuhan. Jadi yang membawa kita dekat sampai kepada Tuhan adalah karena bangsa Israel didukung oleh dua sayap yang besar. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Karena bangsa Israel didukung oleh dua kepak sayap yang besar. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Jadi saudara ingat ya, berhala tidak mungkin membawa kita untuk dekat kepada Tuhan. Amin saudaraku. Baik harta, kekayaan, uang yang banyak, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi juga, bahkan pendidikan yang tinggi, semua perkara itu yang disebut dengan berhala tidak mungkin membawa kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi yang membawa dekat bangsa Israel, yang membawa bangsa Israel, menuntun bangsa Israel dan membawa dekat kepada Allah adalah dua sayap Allah yang besar. Dua kepak sayap Allah yang besar. Puji Tuhan. Bukan berhala. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, Ya. dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Puji Tuhan. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun mereka, tidak ada Allah asing yang menyertai mereka. Kita lihat lebih perinciannya di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-4, silakan. Boleh baca ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan menampakkan diri di gunung Sinai. Ya. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Ya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, Ya. dan kau beritakan kepada orang Israel. Yakub berganti nama Israel. Ayat 4, perhatikan. Ini yang harus diketahui oleh bangsa Israel, termasuk umat Tuhan di hari-hari terakhir ini. Gereja Hujan Awir harus mengerti ini. Perhatikan ayat 4. Kamu sendiri telah melihat Ya. apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Iya. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Iya. Dan membawa kamu kepadaku. Puji Tuhan. Bangsa Israel didukung di atas sayap Raja Wali untuk membawa mereka mendekat kepada Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Didukung oleh sayap burung Raja Wali untuk mendekat kepada Allah. Hal yang senada. Gereja Tuhan di akhir zaman juga akan dilindungi dan dinaungi oleh sayap Tuhan yang besar. Hal yang senada, gereja Tuhan di akhir zaman ini akan dilindungi dan dinaungi oleh sayap Tuhan yang besar. Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan 6. Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6, boleh baca agak cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Tanda besar, terus Seorang perempuan berselubungkan matahari. seorang perempuan berselubungkan matahari, Dengan bulan di bawah bulan di kakinya. kaki, Dan sebuah mahkota 12 di atas bintang di kepalanya. kepala, terus Ia sedang mengandung. Ya. Dan dalam keluhan dan penderitaannya. Ya. Hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. ya, Maka tampaklah suatu tanda yang lain di tanda yang lain, terus
Dan lihatlah, Ya. seekor naga merah padam yang besar, Ya. berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Iya, terus? Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, Iya. dan melemparkannya ke atas bumi. Terus? Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5 sampai 6. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki Ya. yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Terus? Tiba-tiba anaknya itu dirampas Ya. dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, Terus? di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Puji Tuhan. Ada 5 perkara penting yang dapat kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ada 5 perkara penting yang dapat kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. 1. Perempuan dengan tanda besar di langit. 1. Perempuan dengan tanda besar di langit. 2. Tanda matahari, bulan, dan bintang. 3. Ular naga merah yang besar. 3. Ular naga merah yang besar. 4. Anak laki-laki yang dilahirkan. Anak laki-laki yang dilahirkan. 5. Gereja Tuhan disingkirkan selama aniaya antikris 3,5 tahun. Jadi ada 5 perkara penting yang dapat kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. 1. Perempuan dengan tanda besar di langit. 2. Tanda matahari, bulan, dan bintang. 3. Ular naga merah yang besar. 4. Anak laki-laki yang dilahirkan. 5. Gereja Tuhan disingkirkan selama aniaya antikris 3,5 tahun berlangsung. Selama berlangsungnya aniaya antikris, yaitu selama 3,5 tahun. Puji Tuhan. Kemudian perlu untuk diketahui, Wahyu 12 ini terjadi pada saat celaka yang ketiga, yaitu penghukuman dari sangkakala yang ke-7. Boleh baca dulu. Ya. Wahyu 11 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya, celaka yang pertama itu ada di dalam Wahyu pasal yang ke-8. Ya, itu merupakan keempat sangkakala yang pertama. Sesudah itu, saudaraku, celaka yang kedua. Saudaraku, celaka yang kedua itulah sangkakala yang kelima. Lalu celaka yang ketiga adalah Wahyu 11. Itulah penghukuman dari sangkakala yang ketujuh. Wahyu pasal 11 ayat 14, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Celaka yang kedua sudah lewat. Ya. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Puji Tuhan. Jadi Wahyu 12 ini terjadi pada saat celaka yang ketiga terjadi oleh penghukuman dari sangkakala yang ketujuh. Jadi ini adalah waktu yang penting, karena pada waktu itu kelihatan alamat penting di langit. Itulah 5 perkara besar, 5 perkara tadi. Amin, saudaraku. Ini adalah waktu yang penting. Hari-hari ini, saudara, adalah waktu yang penting, karena pada waktu itu kelihatan alamat-alamat yang penting atau tanda besar di langit tadi. Itulah 5 perkara tadi. Puji Tuhan, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kemudian di dalam Wahyu pasal 12 ini terlihat dengan jelas kegiatan dari ular naga. Kemudian di dalam Wahyu pasal 12 ini terlihat dengan jelas kegiatan dari ular naga itu. Puji Tuhan. Adapun 6 kegiatan dari ular naga yang dapat kita simak, antara lain ditulis dengan rapi, jangan firman itu berlalu begitu saja, karena ini perkara penting. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ada 6 kegiatan dari ular naga yang dapat kita simak. 1. Wahyu 12 ayat 4a. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang dan melemparkannya ke atas bumi. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang dan melemparkannya ke bumi. 2. Wahyu 12 ayat 4 bagian B. Menelan. Ular itu menelan. 3. Wahyu 12 ayat 7. Berperang di surga. Ya, naga berperang di surga. 4. Wahyu 12 ayat 13. Ular itu memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Ular naga itu memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. 5. Wahyu 12 ayat 15. Menghanyutkan perempuan itu. Berusaha untuk menghanyutkan perempuan itu. Ya, dengan
dengan air sebesar sungai yang keluar dari mulutnya, menghanyutkan mempelai perempuan, berusaha untuk menghanyutkan mempelai perempuan. 6, Wahyu 12 ayat 16, menginjak-injak gereja yang tertinggal. Ya, menginjak-injak gereja yang tertinggal. Tidak usah kita baca semua. Amin saudaraku. Tapi itulah kegiatan, inilah 6 kegiatan daripada ular naga di dalam Wahyu pasal 12. Nanti bisa dibaca di rumah masing-masing ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Yang terakhir, ular itu atau antikris menginjak saudaraku gereja yang tertinggal. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Naga dikalahkan. Ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Timbullah peperangan di surga. Terus? Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Terus? Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya, terus? Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Ya. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Tidak mendapat tempat lagi di surga. Terus? Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, Ya. yang menyesatkan seluruh dunia, Terus? dilemparkan ke bawah. Dilemparkan ke bawah. Terus? Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Haleluya. Tetapi yang pasti saudara, terjadi peperangan di surga. Tetapi yang pasti terjadi peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya, tetapi yang pasti terjadi dulu peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga yang dibantu malaikat-malaikatnya. Pendeknya naga itu dikalahkan dan dari surga dilemparkan ke bumi untuk menyesatkan seluruh dunia. Ya, oleh karena kekalahan yang dialami oleh naga dan malaikat-malaikatnya, maka naga tidak lagi mendapat tempat di surga. Naga dilemparkan ke bumi sehingga nanti naga ini akan menyesatkan seluruh dunia. Naga ini akan menyesatkan seluruh dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ini adalah hal penting yang harus kita ketahui. Bila mana nanti peperangan terjadi di surga antara Michael dengan malaikatnya, memerangi saudaraku ular naga itu dengan malaikat-malaikatnya, yang pasti naga itu akan mengalami kekalahan yang besar bersama dengan malaikatnya, sehingga dia tidak ada tempat lagi di surga. Dan pada saat kekalahan itu, ia dilemparkan ke bumi dan seluruh dunia akan disesatkan oleh naga. Itulah iblis atau setan. Jadi saudara, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi saudaraku tipu muslihat atau pekerjaan daripada iblis setan yang begitu luar biasa? Puji Tuhan, kalau kita tidak berlindung di dalam Tuhan. Amin saudaraku, sengaja tadi kita membaca Wahyu 12 ayat 1 sampai 6 supaya kita tahu 5 perkara di situ. Kemudian secara keseluruhan Wahyu 12 di situ kita bisa menemukan dan bisa melihat kegiatan-kegiatan daripada ular naga, itulah iblis atau setan. Seluruhnya ada 6 kegiatan. Yang terakhir nanti menginjak-injak gereja yang tertinggal. Jadi dengan sepak terjang daripada kegiatan yang luar biasa dari kegiatan ular naga ini, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi dengan kemampuan daging? Kalau kita tidak berlindung di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Pada minggu yang lalu telah saya sampaikan mengenai bahwa kerendahan hati mendahului pujian dan kehormatan. Sebab itu mari kita menghadap tata kasih karunia dengan segala kerendahan hati kita masing-masing. Bila mana kita mau merendahkan diri, nanti Tuhan yang akan tinggikan kita masing-masing. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Di luar Tuhan kita tidak bisa menghasilkan apa-apa selain mengalami kekeringan rohani dan sudah dekat
dengan kutuk pembakaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 12 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca. Wahyu 12 selanjutnya. Wahyu 12 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Naga memburu perempuan itu. Naga memburu perempuan itu. Perhatikan. Dan ketika naga itu sadar. Ya, sadar terus. Bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi. Itulah peristiwa di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Terus. Ia memburu perempuan. Nah. Melahirkan anak laki-laki itu. Itulah Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Terus. Pada perempuan itu diberikan kedua sayap dari Ya. burung nasar yang besar. Tetapi kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Terus. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Ya. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kegiatan dari iblis atau setan ialah yang ketiga, memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kegiatan dari iblis atau setan yang ketiga ialah memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Amin. Tetapi saudara perhatikan. Tetapi saudaraku, kepada perempuan itu diberi sayap burung nasar yang besar. Tetapi kepada perempuan itu diberi sayap burung nasar yang besar, supaya ia diterbangkan ke padang belantara. Supaya ia diterbangkan ke padang gurun atau padang belantara selama 3,5 masa. Ya, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Puji Tuhan. 1 masa tambah 2 masa tambah setengah masa sama dengan 3,5 masa, sama dengan 3 tahun setengah, sama dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, padang belantara artinya tempat penyingkiran atau pengasingan. 2, tempat pemeliharaan Tuhan selama aniaya antikristus 3,5 tahun berlangsung di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin, saudaraku. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi di atas tadi saya sudah sampaikan dengan baik, dengan jelas bahwa ketika Rut mendapat pujian dari Boas, itu karena dia mengasihi Naomi mertuanya dan mengasihi Allah Israel, Allah yang hidup dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi. Puji Tuhan. Dan itu merupakan perlindungan kepada Rut. Itulah berada di bawah naungan sayapnya. Jadi Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan kita. Amin, saudaraku. Berlindung di bawah naungan sayapnya. Tidak ada tempat yang lain lagi sebagai tempat perlindungan, sebagai naungan yang membuat kita merasa nyaman. Ada jaminan perlindungan dan pembelaan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara, sampai akhirnya nanti naungan sayapnya membawa kita dekat kepada Tuhan. Jadi penyingkiran gereja Tuhan selama 3,5 tahun itu bukan pengangkatan gereja. Banyak gereja salah mengerti, itu bukan pengangkatan, belum waktunya pengangkatan. Tetapi naungan sayap Tuhan itu juga nanti yang akan membawa kita mendekat sampai kepada Tuhan. Amin.
Jadi penyingkiran selama 3,5 tahun itu bukan pengangkatan gereja ya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi yang pasti dua sayap burung nasar yang besar itu juga nanti yang membawa kita mendekat sampai kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara, dua sayap burung yang besar menunjuk firman Allah dan Roh Kudus. Dua sayap burung nasar yang besar menuju kepada firman Allah dan Roh Kudus. Sama dengan dua tangan Tuhan yang kuat membawa kita dekat kepada Tuhan. Itulah dua tangan Tuhan yang membawa gereja Tuhan mendekat kepada Tuhan. Amin. Mengapa kepada perempuan itu diberikan dua sayap burung nasar yang besar? Pertanyaannya, mengapa kepada perempuan itu diberikan dua sayap burung nasar yang besar? Marilah kita melihat jawabannya di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan Wahyu 12 ayat 1. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Dengan bulan di bawah kakinya. Bulan di bawah kaki. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas Ya. kepalanya. Mempelai wanita Tuhan dinaungi oleh Allah Tritunggal. Pendeknya di sini, mempelai wanita Tuhan itu dinaungi oleh Allah Tritunggal. Satu, matahari. Ya, bersalutkan matahari atau berselubungkan matahari menunjuk kasih tabiat dari Allah Bapa. Itu menunjuk kasih Allah, ya, menunjuk kepada kasih, yaitu tabiat dari Allah Bapa. Dua, berdiri di atas bulan. Menunjuk berdiri di atas korban penebusan dari anak Allah. Berdiri atas bulan sama dengan berdiri di atas korban penebusan dari anak Allah. Kemudian tiga, bermahkotakan 12 bintang di atas kepala. Menunjuk kepada pimpinan daripada Allah Roh El Kudus. Menunjuk kepada pimpinan daripada Allah Roh El Kudus. Puji Tuhan. Amin. Artinya saudaraku, perlindungan oleh naungan dari Allah Tritunggal harus nyata. Artinya saudaraku, perlindungan oleh naungan dari Allah Tritunggal tadi harus nyata. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Harus nyata. Keluaran 25. Dan itu sebetulnya janji Tuhan dari sejak semula. Dari sejak semula. Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kita melihat hal itu di dalam Keluaran pasal 25. Keluaran 25 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Kemudian ayat 17 sampai dengan ayat 19. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai tabut perjanjian. Mengenai tabut perjanjian, silakan. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Iya. 2,5 hasta panjangnya. Iya. 1,5 hasta lebarnya. Terus. Dan 1,5 hasta tingginya. Terus. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Iya. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya. Dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Sampai di situ dulu. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membuat tabut perjanjian dari kayu penaga. Untuk membuat tabut perjanjian dari kayu penaga, tetapi mereka harus menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Puji Tuhan. Dari dalam dan dari luar. Kayu penaga itu menunjuk tabiat daripada manusia daging. Kayu penaga itu menunjuk tabiat dari manusia daging. Puji Tuhan. Sedangkan emas itu menunjuk kepada tabiat dari kemuliaan dan kesucian dari Roh El Kudus. Menunjuk kemuliaan, kesucian dari Allah Roh El Kudus. Amin saudaraku. Sehingga tabiat daging tidak terlihat lagi setelah disalut dengan tabiat ilahi. Puji Tuhan. Kemudian sesudah terjadi hal yang demikian, bagian berikutnya adalah ayat 17 sampai dengan ayat 19.
Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Terus, 2,5 hasta panjangnya ya, dan 1,5 hasta lebarnya. ya, kita tidak berbicara tentang ukuran. Ayat 18, Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. 2 kerub dari emas. Terus, Kau buatlah itu dari emas tempaan ya, pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 19, Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini iya, dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. buatlah 1 kerub, ya, bukan kerub. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Terus, Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, Tuhan juga memerintahkan bangsa Israel untuk membuat tutup pendamaian, ya, tutupan grafirat dengan kedua kerub di atasnya. Kemudian Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membuat tutup pendamaian dengan 2 kerub di atasnya, seluruhnya terbuat dari emas murni. Dan kerub-kerub itu seiras dengan tutupan grafirat. Artinya emas itu tidak ditempel-tempel, emas murni yang terbuat dua kerub yang terbuat dari emas murni itu tidak ditempelkan kepada tutupan grafirat. Jadi betul-betul seiras. 2 kerub yang terbuat dari emas itu seiras dengan tutupan grafirat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang ayat 20 sampai 21. Kerub-kerub itu harus mengembangkan Ya. kedua sayapnya ke atas. Mengembangkan sayap-sayapnya, terus, Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu. ya, Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. terus sesudah itu ayat 21, Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu Iya. di atas tabut. Iya. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum Iya. yang akan kuberikan kepadamu. selanjutnya kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya atau sayap-sayapnya dikembangkan untuk menudungi tutup pendamaian. Lalu tutup pendamaian itu harus diletakkan di atas tabut. Sayap-sayap yang dikembangkan, sayap dari kedua kerub itu dikembangkan untuk menudungi menudungi tabut tutupan pendamaian, tetapi selanjutnya tutupan pendamaian itu diletakkan di atas tabut perjanjian. Puji Tuhan. Maka tergenapilah hal naungan dari Allah Tritunggal. Maka tergenapilah hal naungan dari Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan demikian tergenapilah hal naungan dari Allah Tritunggal, ya. Ayat 22 baca kembali. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Kemudian bertemu terus, Dan dari atas tutup pendamaian itu, iya, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, dari antara kedua kerub terus, aku akan berbicara dengan engkau Iya. tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang ya. Israel. Kemudian dari antara kedua kerub itu Allah akan berbicara kepada bangsa Israel tentang segala sesuatu. Kemudian dari antara kedua kerub itu Allah akan berbicara tentang segala sesuatu kepada bangsa Israel. Segala sesuatu. Allah akan membicara segala sesuatu kepada bangsa Israel. Dari antara kedua kerub. Boleh ditampilkan dulu. Puji Tuhan. Ya. Ini. Dari antara kedua kerub ini nanti Allah akan berbicara tentang segala sesuatu kepada bangsa Israel. Tentang segala sesuatu. Kalau berbicara tentang segala sesuatu, berarti tidak ada lagi yang rahasia. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Semuanya, semua rahasia surga akan disampaikan kepada umat Israel. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Kalau berbicara tentang segala sesuatu, berarti tidak ada lagi yang rahasia. Tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan.
Dengan lain kata, semua rahasia surga disampaikan kepada umat Israel. Sebab memang mereka adalah milik kepunyaan Allah yang ditetapkan baginya. Tidak ada lagi umat yang lain yang menjadi miliknya selain umat Israel yang ditetapkan baginya. Maka bangsa Israel harus berbuat tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Untuk selanjutnya Tuhan berbicara dari antara kedua kerub itu tentang segala sesuatu. Semuanya disampaikan. Kita tentu bersyukur kalau kita menikmati pembukaan rahasia firman dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan percayakan ini. Amin, saudaraku. Haleluya. Kalau terjadi pembukaan rahasia firman, maka segala rahasia yang terkandung dalam hati akan tersingkap. Dengan lain kata, dosa dibongkar dengan tuntas. Tidak ada lagi yang ditutupi. Tidak ada satu perkara pun yang disembunyikan, yang ditutup-tutupi. Segalanya, segala sesuatunya tersingkap. Puji Tuhan, inilah keadaan daripada mempelai Tuhan. Transparan, tampil apa adanya. Sebagaimana tadi Allah Tritunggal sebagai naungan daripada tabut perjanjian itu. Jadi seperti dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan dari Allah Tritunggal itulah, demikianlah nanti mempelai wanita Tuhan. Tampil apa adanya, transparan. Betul-betul dalam kemuliaan. Kalau sesuatu perkara masih ada yang tersembunyi, ini yang memadamkan api Roh Kudus sehingga seseorang tidak berkobar-kobar di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Perhatikan saja. Tidak mungkin meleset apa yang saya sampaikan ini. Amin, saudaraku. Sebagaimana tadi Allah Tritunggal menjadi naungan terhadap gereja Tuhan yang sempurna mempelai wanita Tuhan, demikianlah kemuliaan itu terpancar dari mempelai wanita Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi tidak ada, Tuhan akan berbicara dari antara kedua kerub itu tentang segala sesuatu. Tidak berarti tidak ada lagi yang disembunyikan. Rahasia surga semuanya disingkapkan. Maka dosa dibongkar dengan tuntas. Sehingga mempelai wanita Tuhan tampil di dalam kemuliaan dari Allah Tritunggal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, hendaklah ia mendengar. Perhatikan itu sungguh-sungguh. Ayat 10 ini kelebihan. Ini adalah merupakan salah satu perhiasan rohani yang paling dikagumi oleh Tuhan. Dengar-dengaran itu. Dalam hal dengar-dengaran, salah satu perhiasan yang membuat gereja Tuhan menarik perhatian Tuhan. Haleluya. Kalau umpama saja dalam kehidupan nikah sehari-hari, kalau sang suami berbicara, sang istri tidak mendengar, maka otomatis istri tidak dengar-dengaran. Istri yang tidak dengar-dengaran ini sama artinya tidak memiliki daya tarik. Jadi dengar-dengaran adalah satu perhiasan rohani yang menjadi daya tarik dari gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan. Amin. Sebab itu itu terkait dengan ayat 10 sampai dengan ayat 11. Baca. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ya.
Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kepada khalayak banyak, Yesus berbicara dalam bentuk perumpamaan. Ayat 11. Jawab Yesus, Ya. kepadamu diberi Ya. karunia untuk mengetahui Iya. rahasia kerajaan sorga. Iya. Tetapi kepada mereka tidak. Tidak. Perhatikan baik-baik. Kepada orang lain Yesus berbicara dalam bentuk perumpamaan. Tetapi kepada murid-murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tuhan berbicara kepada kita lewat pembukaan rahasia, firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga pintu sorga terbuka. Maka Tuhan mencurahkan segala berkat sorgawi atas kehidupan kita. Atas hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga. Berkat berkelimpahan menjadi bahagian kita. Puji Tuhan. Sama halnya dengan Salomo. Oleh karena hikmat, itulah pembuka rahasia firman. Dia menjadi seorang raja yang kaya raya. Sampai pada hari ini kekayaannya tidak ada yang menandingi kekayaan daripada Salomo. Sampai hari ini. Jumlah kekayaan daripada Salomo tidak bisa tertandingi. Sampai pada saat detik ini. Bahkan sampai Tuhan datang. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebab itu ayat 12 perhatikan. Karena siapa yang mempunyai, Iya. kepadanya akan diberi, Iya. sehingga ia berkelimpahan. Sebaliknya, Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Iya. apapun juga yang ada padanya akan diambil Iya. daripadanya. Jadi saudara, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Biarlah kita memiliki roh dengar-dengaran supaya kepada kita diberi, supaya kepada yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga kita berkelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, hal naungan ini itu tidak terlepas dengan pembukaan rahasia firman. Perlindungan Tuhan terhadap gereja mempelai itu tidak terlepas dengan pembukaan rahasia firman. Sebab kalau kita perhatikan di dalam Wahyu 22, perhatikan. Sebab itu miliki roh dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Miliki roh dengar-dengaran. Tidak ada artinya kita mengikuti Tuhan. Dengan lain kata beribadah kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi melakukan semuanya kegiatan rohani itu atas dasar kehendak sendiri tidak ada artinya. Itu bukan merupakan perhiasan rohani. Perhiasan rohani yang sampai menjadi daya tarik kepada mempelai laki-laki surga adalah apabila kita memiliki roh dengar-dengaran. Kalau memiliki roh dengar-dengaran, kepada yang mempunyai akan diberikan supaya semakin berkelimpahan. Semakin berkelimpahan. Jadi jangan takut melayani Tuhan, memikul salib di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, saudaraku, tadi karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, yaitu roh dengar-dengaran sebagai perhiasan rohani yang merupakan daya tarik kepada Tuhan mempelai laki surga, maka apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Langit, bumi, dan segala isinya, segala yang ada ini akan berlalu.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, jadi kalau Tuhan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kalau kita memiliki roh dengar-dengaran, maka Tuhan akan terus membukakan rahasia firman-Nya. Puji Tuhan. Kalau bekerja, melayani pekerjaan Tuhan, barangkali dalam melayani pekerjaan Tuhan sampai sangkal diri pikul salib, jangan merasa berjasa. Supaya jangan lupa diri. Kalau lupa diri, kata-kata juga lupa, berkata-kata. Bertingkah juga, bertindak juga nanti lupa. Akhirnya tindakannya menjadi salah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tapi ingat, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Oleh pembukaan rahasia firman, kita akan berkelimpahan. Amin, saudaraku. Kalau kita memiliki roh dengar-dengaran, maka kita akan terus menikmati pembukaan rahasia firman, dan Tuhan memberkati dengan limpah dari surga, dari Allah, turun atas kita. Hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan. Nah, jadi saudaraku, supaya firman itu tumbuh, hidup, saudaraku, kemudian berkembang besar, sampai akhirnya menjadi sayap burung nasar yang besar, saudaraku, yang memberi keselamatan kepada kita, maka tentu kita harus memiliki roh dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Kalau kita memiliki roh dengar-dengaran, maka Tuhan akan terus bukakan rahasia firman. Rahasia firman yang kita terima dari Tuhan, maka itu adalah firman Tuhan yang rahasianya dibukakan. Dan apabila kita hidupi firman itu, dan firman itu akan hidup, tandanya dia akan bertumbuh, kemudian berkembang, sampai akhirnya menjadi sayap burung nasar yang besar. Dimulai dari roh dengar-dengaran. Itu sebabnya tadi saya katakan dengar-dengaran itu terkait dengan pembuka rahasia firman. Dan pembuka rahasia firman terkait dengan sayap burung nasar yang besar. Jadi manakala kita menikmati pembukaan firman, maka firman itu akan hidup. Tandanya apa? Dia bertumbuh. Dan kalau pertumbuhan itu terus terjadi, dia akan berkembang dan besar, akhirnya menjadi sayap burung nasar yang besar. Itu yang memberi perlindungan kepada gereja Tuhan. Kita sudah melihat apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi Rut, bangsa Moab, bangsa kafir. Namun ia tetap mengasihi Naomi mertuanya, sekalipun suaminya telah mati. Tidak berhenti sampai di situ, ia tetap berpaut kepada Naomi, sampai akhirnya berada di tengah-tengah bangsa Israel, yang notabene menyembah Allah Israel, Allah yang hidup. Dengan lain kata, dia mengasihi Allah yang hidup dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi. Dengan tanpa dia sadari, dia sedang berlindung di bawah naungan sayapnya. Kemurahan yang dialami oleh Rut semakin hari semakin bertambah di dalam mengikuti Tuhan. Kemurahan yang dia alami semakin hari semakin bertambah-tambah. Diawali dengan waktu
masuk ke Bethlehem itu di awal musim menuai jelai gandum. Itu kemurahan. Amin, saudaraku. Itu kemurahan. Lalu dia berada di ladang Boas. Orang yang murah hati itu, yang merupakan gambaran dari Yesus Kristus Sang Penebus. Dan akhirnya dia mendapat pujian dari Boas rohani. Itulah Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai putri surga. Dan pujian itu, itulah soal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang ternyata dia sedang berada di bawah naungan sayap Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita juga, saya tidak bermaksud sombong untuk mengatakannya, bahwa hari demi hari pengikutan kita ditandai dengan kemurahan yang semakin bertambah-tambah. Amin. Itu harus kita akui. Amin. 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 Kemurahan demi kemurahan semakin bertambah-tambah kita rasakan. Hanya kadang lupa diri. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat pembuka rahasia firman inilah yang kita nikmati. Dia bertumbuh, dia hidup, tandanya ada pertumbuhan, berkembang sampai menjadi sayap burung nasar yang besar. Tapi tentunya di mana firman Allah berada, di situ juga Roh Allah bekerja. Jadi kalau firman Allah itu hidup, dia bertumbuh, berkembang dan besar. Dan itulah yang menjadi sayap burung nasar yang besar. Firman Allah dan Roh Allah. Itulah naungan sayap Tuhan. Perlindungan kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Baik. Mazmur 36 ayat 8. Miliki roh, pertahankan roh dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi semakin berkelimpahan. Dan firman, pembuka rahasia firman itu, apabila dia hidup, dia bertumbuh, berkembang besar sampai nanti sayap burung nasar besar. Sebab di mana ada firman, di situ Roh Allah bekerja bersama-sama. Puji Tuhan. Mazmur 36 ayat 8, silakan. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 6 mulai. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Kasih-Mu sampai ke langit. Terus? Setia-Mu sampai ke awan. Kasih-Mu sampai ke langit. Siapa yang bisa mengukur bumi dengan langit, jarak bumi dengan langit? Tidak ada. Jadi ini kasih yang tiada taranya. Kemudian, setia-Mu sampai ke awan. Haleluya. Setia-Mu sampai ke awan. Amin, saudaraku. Walaupun ada awan kabut, awan tebal, tapi kasih setia Tuhan luar biasa. Amin. Terus? Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Gunung-gunung Allah, gunung Sion. Terus? Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Ya, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Kita mengingat gunung Allah itulah gunung Horeb, gunung Sinai. Disitulah Israel mendapat petunjuk untuk membangun tabernakel. Puji Tuhan, itu merupakan keadilan. Kalau terwujudnya kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda, itu merupakan keadilan. Amin. Terus, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Terus, Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. iya, itu karena apa? Kasih dan setia. Ayat 8, perhatikan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Kasih dan setia Tuhan berharga bukan hanya bagi Rut, bukan hanya bagi bangsa Israel, bukan hanya bagi Rut, tetapi bagi bangsa kafir pada umumnya. Terus, Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. amin, saudaraku. Jadi naungan sayap Tuhan
Itu merupakan kasih dan setia Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kasih Tuhan itu sampai ke langit. Siapa yang bisa mengukur jarak antara bumi dengan langit? Tidak ada. Ini yang disebut kasih yang tiada tara. Kemudian setia Tuhan sampai ke awan. Sampai ke awan. Awan padat, awan gelap. Sekalipun itu ada, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Dan itu sangat penting dan berharga bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Puji Tuhan. Miliki roh dengar-dengaran. Supaya kepada siapa yang punya, kepadanya diberi semakin berkelimpahan. Firman itu hidup, tumbuh besar, menjadi sayap burung nasar yang besar. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Tidak dikatakan bangsa Yahudi, anak-anak manusia. Tuhan, itu sebabnya Rut yang adalah bangsa kafir mendapat kemurahan, berlindung di bawah naungan sayap-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 91 ayat 4. Ayat 3 Demikian firman sampai dengan ayat 4. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari jerat penangkap burung, terus Dari penyakit sampar yang busuk. dari penyakit yang busuk, terus Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. iya. Terus Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. iya. Kesetiaannya ialah perisai dan Iya. pagar tembok. Puji Tuhan. Lebih jelas lagi di sini. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya kita akan berlindung. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sayap Tuhan yang pernah melindungi bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Yang sayap yang sama juga akan melindungi kehidupan kita masing-masing di hari-hari terakhir ini. Itu sebabnya selanjutnya di sini dikatakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Apa buktinya? Ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan Ya. malam. Tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terus. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya. Tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Puji Tuhan. Itu jelas berbicara tentang aniaya antikris selama 3 tahun setengah. Itu sudah jelas berbicara tentang aniaya antikris selama 3 tahun setengah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan setianya. Kasihnya sampai ke langit, setianya sampai ke awan. Puji Tuhan. Dan cukup berharga kasih setia Tuhan bagi yang berlindung bagi Dia. Puji Tuhan. Miliki roh dengar-dengaran. Miliki roh dengar-dengaran. Jangan padamkan roh. Kalau kita perhatikan 1 Tesalonika, syaratnya pertama kali, hormati pemimpin jemaat. Coba saja saudara tidak menghormati pemimpin jemaat, pasti roh itu padam, tidak bernyala-nyala. Coba saja.
Kemudian junjung pemimpin jemaatmu dengan kasih dari surga. Puji Tuhan. Haleluya. Kita telah digembalakan oleh firman pengajaran mempelai. Biarlah firman pengajaran mempelai, firman pengajaran rahasianya dibukakan ini hidup, tumbuh, berkembang sampai menjadi sayap burung nasar yang besar. Rut 2 ayat 12 baca. Ya, cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, Ya. dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Ya. Dan di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Puji Tuhan. Jadi saudara, sayap burung nasar yang besar, itulah upah yang dikaruniakan kepada Rut bangsa kafir. Amin saudaraku. Sayap burung nasar yang besar itu adalah upah yang dikaruniakan kepada Rut. Itulah bangsa kafir. Puji Tuhan. Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Sangkakala yang ketujuh, Ya. kemudian puji-pujian Ya. para tua-tua. Ya, celaka yang ketiga pada saat penghukuman dari sangkakala yang ketujuh yang ditiup oleh malaikat yang ketujuh. Terus. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Ya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Ya. Katanya, Inilah penghukuman yang celaka yang ketiga. Terus. pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Iya. Dan dia yang diurapinya. Terus. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terus sampai 19. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas Ya. takhta mereka Terus. tersungkur dan menyembah Allah. Ya. Sambil berkata, Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, kami mengucap syukur. Terus. ya Tuhan Allah, Ya. yang maha kuasa, Ya. yang ada dan yang sudah ada. Terus. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar, Iya. dan telah mulai memerintah sebagai raja. Kita bersyukur Yesus, manakala nanti Yesus kembali tampil sebagai raja untuk selama-lamanya, kita patut bersyukur. Amin, saudaraku. Kita patut bersyukur. Ayat 18. Dan semua bangsa telah marah. Pada saat hal itu terjadi, semua bangsa marah. Semua bangsa-bangsa marah. Puji Tuhan. Tapi yang berlindung di bawah naungan sayap, itu adalah upah yang dikaruniakan. Aman. 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 Bangsa-bangsa marah. Tapi mereka yang berlindung di bawah naungan sayap aman. Aman. Puji Tuhan. Terus. Tetapi amarahmu telah datang. Ya. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, Terus. dan untuk memberi upah Memberi upah kepada hamba-hambamu terus. Ya. Orang-orang kudus. Dari keluarga Allah. Dari jemaat per jemaat terus. dan kepada mereka yang takut akan nama, Takut Tuhan terus. kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, Sangkal diri pikul salib terus. dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Terus. Maka terbukalah bait suci Allah Pada saat celaka yang ketiga, yaitu pada saat peniupan sangkakala yang ketujuh oleh malaikat yang ketujuh, terus terbukalah bait suci Allah yang di sorga terus. dan kelihatanlah Ya, tabut perjanjian Ya. di dalam bait suci itu. ya. Dan terjadilah kilat dan Ya. guru-guru dan gempa bumi dan hujan. Pada saat celaka yang ketujuh oleh penghukuman sangkakala yang ketujuh, terbukalah bait suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya yang di dalam bait suci itu. Puji Tuhan. Haleluya. Tampillah di sini tampillah mempelai wanita Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara, kegenapan dari Wahyu 11 ayat 19 adalah Wahyu 12 ayat 1. Amin saudaraku. Kegenapan dari Wahyu 19 ayat 15, kegenapan dari
kegenapan dari Wahyu 11 ayat 19 adalah Wahyu 12 ayat 1. Gereja Tuhan atau mempelai wanita Tuhan berada dalam naungan dari Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Wahyu 22. Dan mereka itulah yang menjadi upah. Mereka itulah yang berhak mendapat upah dari Tuhan. Baik nabi-nabi, baik orang-orang kudus pilihan umat Tuhan. Itulah yang berhak mendapat upah dari Tuhan. Wahyu 22 ayat 10 sampai 11. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, Ya. sebab waktunya sudah dekat. Puji Tuhan, barang siapa yang mempunyai, itulah roh dengar-dengaran, kepadanya akan diberi supaya semakin berkelimpahan. Apa yang diberi? Itulah pembukaan rahasia firman. Maka di hari-hari terakhir ini, menjelang kedatangan Tuhan, tidak boleh. Di sini dikatakan, janganlah memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Berarti harus terjadi pembukaan rahasia firman. Pembukaan rahasia firman harus berlangsung dalam setiap pertemuan ibadah. Amin. Ayat 11, barang siapa? Barang siapa yang berbuat jahat, Ya. biarlah ia terus. Biar terus saja berbuat jahat. Terus, Barang siapa yang cemas, ya, biarlah ia terus cemas. biar dia terus cemas saja. Terus, Dan barang siapa yang benar, ya, biarlah ia terus tetapi berbuat kebenaran. barang siapa yang benar, biarlah itu terus berbuat benar. Jangan berhenti. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah tidak lama lagi. Barang siapa yang benar, biar ia terus berbuat kebenaran. Jangan berhenti. Jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan berhenti untuk terus digembalakan oleh firman pengajaran mempelai. Amin. Terus, Barang siapa yang kudus, ya, biarlah ia terus menguduskan diri. ya, barang siapa yang kudus tetap berada di tempat pengudusan, tekun 3 macam pada pokok dan melayani sesuai karunia-karunia jabatan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu. Jangan keluar supaya jangan melanggar kekudusan tempat kudus Allah, supaya jangan jatuh dalam berbagai dosa. Terus, Sesungguhnya aku datang segera. ya, Aku membawa upahku, puji Tuhan. membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Sesungguhnya Tuhan datang segera, Ia akan membawa upahnya. Dan upah itu merupakan pembalasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, Ya. yang pertama dan yang terkemudian, Dia. yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan Iya. dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Yesus adalah Alfa dan Omega. Itu terkait dengan pembasuhan, terkait dengan membasuh jubah. Sebab apa? Dari Alfa sampai kepada Omega, yang menjadi jembatannya adalah darah salib yang kita gunakan sebagai sarana untuk membasuh jubah. Kemudian mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Puji Tuhan. Izinkanlah firman Allah, biarlah kebebasan firman Allah itu bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah pohon-pohon kehidupan. Jadi dari Alfa sampai Omega terkait dengan membasuh jubah. Sebab dari Alfa sampai ke Omega yang menjadi jembatannya, Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Dan darah inilah yang kita pakai menjadi sarana untuk mencuci jubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.